Apa sih grammar itu? Jadi, grammar itu adalah sebuah rule atau aturan mengenai cara untuk menyusun suatu kalimat yang benar di dalam bahasa Inggris, yaitu untuk menyusun konstruksi gramatikal yang benar. Nah, dalam satu kalimat misalnya bahasa Indonesia, yaitu contohnya Ali makan buah di ruang makan. Di dalam kalimat ini pasti terdapat subjek, predikat, ada objek, dan keterangan tempat. Kata Ali di sini merupakan subjek, kata makan merupakan predikat, kata buah merupakan objek, dan di ruang makan merupakan keterangan. Nah, apabila kalimat ini kita ubah menjadi bahasa Inggris, maka akan menjadi Ali eats fruit in the dining room, di mana Ali akan menjadi subjek, eats akan menjadi verb, dan verb itu merupakan komplement atau objek, dan in the dining room merupakan modifier. Untuk dapat menentukan subjek, verb, komplement, dan modifier yang benar, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa-apa saja yang dimaksud dari 4 aspek tersebut. Untuk aspek pertama yaitu subjek, berupa kata benda yang biasanya itu adalah orang, tapi tidak serta-merta harus orang. Untuk mengganti kata orang itu misalnya adalah I, atau nama orangnya itu Anna, we, they, dan ini merupakan suatu contoh subjek. Kemudian verb, contohnya yaitu eat, run, and study. Di sini kita akan menentukan bentuk kata kerja yang benar, apakah kata kerja pertama, kedua, ataupun ketiga, dan itu semua tergantung tense-nya. Kemudian komplement sendiri sama dengan subjek berupa kata benda, contohnya di sini yaitu apple dan tables. Itu kebanyakan kata benda. Kemudian untuk modifier, untuk kata keterangan bisa keterangan waktu, keterangan tempat, ataupun keterangan cara. Contohnya misalnya on the table, di atas meja, dan last night, tadi malam. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai subjek terlebih dahulu. Jadi, subjek di sini berupa agen atau orang atau benda atau bisa juga hewan ataupun peristiwa lainnya yang dimana dia itu mewakili kalimat atau berada di depan verb. Jadi, urutannya pasti subjek terlebih dahulu, kemudian baru kata kerja. Kemudian, setiap kalimat atau sentence itu wajib ada subjeknya. Jadi, misalnya ada kalimat tetapi tidak ada subjeknya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat. Kemudian, subjek itu sendiri biasanya berupa kata benda. Tapi kata bendanya di sini ada yang berbentuk single noun atau berbentuk satu kata saja. Kemudian ada juga yang berbentuk noun phrase atau frasa kata benda, yaitu kumpulan kata-kata tetapi sebenarnya intinya adalah kesatuan kata benda yang posisinya di dalam kalimat itu menempati satu fungsi saja, yaitu fungsi subjek. Jadi subjek ini memiliki dua bentuk, yaitu pertama single noun, contoh katanya yaitu bag, table, hat, dan milk, dan contoh kalimatnya yaitu milk contains calcium. Kemudian bentuk keduanya yaitu noun phrase, contoh katanya yaitu a car, the soup, and the red book, dan contoh kalimatnya yaitu new red car is in the car. Kemudian kita masuk kepada unsur yang kedua, yaitu verb. Untuk kata kerja ataupun verb biasanya mengikuti subjek. Jadi subjek dulu, setelah itu baru kata kerja. Jadi letaknya setelah subjek. Kemudian fungsi dari kata kerja sendiri yaitu untuk menunjukkan aksi yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat. Kemudian setiap kalimat atau sentence wajib ada verbnya. Sama seperti subjek, kata kerja ini juga bisa berupa single word dan juga bisa berbentuk verb phrase atau frasa kata kerja. Untuk single word contohnya yaitu they bought a new house, dan untuk verb phrase yaitu contohnya we will be swimming at the lake. Kemudian kita masuk kepada unsur yang ketiga, yaitu komplement atau biasa dikenal sebagai objek. Komplement itu sama seperti subjek, yang biasanya berupa noun atau kata benda, ataupun noun phrase atau phrase kata kerja. Kemudian, objek pasti mengikuti verb. Kemudian, setiap sentence atau kalimat tidak wajib jika ada komplementnya. Jadi, apabila kalimat tidak ada objeknya, maka tidak apa-apa. Kalimat tersebut tetap akan menjadi suatu kalimat.
complement yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada single noun dan ada noun phrase. Untuk single noun sendiri contohnya adalah she saw John at the store. Dan untuk contoh noun phrase yaitu they bought a new house. Kemudian kita masuk kepada unsur yang terakhir yaitu biasa dikenal dengan modifier atau keterangan. Modifier ini merupakan keterangan yang menerangkan tentang waktu, tempat, atau cara dan aksi. Kemudian setiap kalimat itu tidak wajib ada modifier. Kemudian seringkali modifier ini letaknya di belakang kalimat setelah objek atau komplement. Tapi kadang juga modifier ini berada di depan ataupun di tengah. Tetapi pada umumnya letaknya di belakang. Kemudian kita bisa menggunakan lebih dari satu modifier. Maksudnya, dalam satu kalimat juga bisa menerangkan sekaligus tentang keterangan waktu, tempat, maupun keterangan cara. Modifier ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada yang namanya prepositional phrase dan ada adverb atau adverbial phrase. Untuk prepositional phrase contohnya yaitu she saw John at the store, dan untuk adverb atau adverbial phrase yaitu Zara bought a book yesterday. Baiklah, mungkin itu saja materi grammar yang dapat kami bagikan. Semoga materi